Wah, kalian gak bakal nyangka deh, ondel-ondel kali ini ketemu pasukan keong. Ada keong mas yang bersinar, tutut sawah yang bisa dimakan, sampai ke omang yang bawa rumah sendiri. Terus mereka dimasukin ke Aquas Cape buat observasi molusca. Tapi, tiba-tiba ada yang bikin ondel-ondel ngakak sambil nyuap rica-rica tutut. Gokil, edukatif, dan ngocok perut banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel yang paling ceria, penuh tawa, tapi tetap bawa manfaat, channel ondel-ondel seru. Sebelum lanjut, jangan lupa ya klik like dulu sebagai bentuk dukungan kalian. Tulis komentar di bawah, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah kocak dan inspiratif lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai kisah hari ini dengan niat baik dan semangat mencari ilmu sambil tertawa bareng ondel-ondel. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan keanekaragaman makhluknya, termasuk molusca yang ternyata banyak pelajaran di balik cangkangnya. Ayo, tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar. Sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, semoga jadi sebab datangnya keberkahan. Jangan lupa, teman-teman, dalam setiap aktivitas kita tetap harus menjaga ketakwaan kepada Allah, bahkan saat main ke sawah atau main Aquas Cape. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, serta binatang yang melata, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Nah, kisah ini ngajak kita mikir tentang makhluk kecil seperti siput dan keong, tapi punya hikmah luar biasa. Teman-teman, yuk tulis juga kalian dari daerah mana di kolom komentar. Biar kita bisa tahu, ternyata pencinta ondel-ondel ada di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Tonton sampai habis ya, karena di bagian deskripsi video ada pertanyaan seru. Yang jawabannya benar akan didoakan punya rumah mewah di surga dan dunia. Amin. Pemenangnya akan disebut di akhir video. Pagi itu, langit terlihat bersih, biru cerah tanpa awan, dan matahari memancarkan sinarnya hangat ke seluruh penjuru kampung. Angin berhembus lembut membawa aroma embun dan tanah basah khas pedesaan. Di tengah suasana pagi yang damai itu, tampak seorang ondel-ondel berwarna cerah, mengenakan baju batik Betawi, topeng merah besar khasnya dengan rambut ijuk menjuntai, berjalan ceria sambil membawa ember biru yang hampir sebesar badannya. Hoi, hari ini kita bukan cuma ngamen atau nari keliling, kita mau jadi peneliti. Bawa buku catatan dan kaca pembesar. Serunya dengan suara semangat yang agak berat. Maklum, topeng ondel-ondel memang bikin suara sedikit menggema. Tujuannya hari itu adalah sawah di ujung desa. Bukan sembarang main ke sawah, tapi benar-benar misi penting, observasi molusca gastropoda. Dengan langkah mantap dan badan bergoyang khas ondel-ondel, ia menyusuri jalan setapak menuju persawahan. Di sepanjang jalan, warga kampung menyapa, "Mau ngamen, Del?" Tapi ondel-ondel menjawab dengan gaya kocaknya, "Ngamen hati aja, Bu. Hari ini aku jadi ilmuwan molusca." Anak-anak yang melihat pun tertawa geli, ikut-ikutan membawa sendok buat observasi. Sampai di sawah, ondel-ondel langsung meletakkan embernya di dekat pematang dan mulai mencari. Di antara batang padi, ia melihat seekor siput kecil sedang bergerak pelan, cangkangnya spiral dengan warna coklat pucat. Aha, ini siput darat pertama. Jalannya kayak pemalu, tapi tetap semangat. Ya, katanya sambil mencatat di buku, siput darat kelas gastropoda, Ordo Stylomatopora. Sambil menjelaskan ke kamera yang ia bawa, ia menyebutkan bahwa siput ini termasuk makhluk lunak bercangkang yang hidup di darat dan sering jadi tokoh kartun lambat. Tak jauh dari situ, muncullah bekicot besar yang sedang merayap melewati rumput liar. Cangkangnya sedikit retak tapi tetap terlihat kuat. Wah, ini si legend, bekicot. Banyak yang geli lihat dia, tapi tahu nggak? Dia sering dijadikan bahan penelitian. Bahkan ada yang dibikin krim wajah, bekicot anti-aging. Ucap ondel-ondel sambil bergaya seperti beauty vlogger. Ia kemudian berlari kecil, tentu dengan gaya khas bergoyang-goyang, ke arah genangan air di bawah pohon kelapa. Di sana, tampak beberapa keong sawah atau tutut sedang menempel di batang padi. Ini nih yang sering banget kita lihat waktu kecil. Tutut alias keong sawah. Nah, gastropoda satu ini punya nilai kuliner tinggi. Bisa dimakan, asal tahu fikihnya halal atau enggak.
Ia lalu mengambil satu tutut dengan tangan hati-hati dan memasukkannya ke dalam ember berisi air jernih. Ketika asyik meneliti, ondel-ondel dikejutkan oleh seekor keong unik yang menempel di batu pinggir pematang. Warnanya hitam pekat, tubuhnya agak ramping, dan gerakannya cepat. Loh, ini keong turut. Wah, ini jarang-jarang bisa lihat. Biasanya hidup di sungai atau rawa. Ini spesies keren, katanya sambil menaruh turut ke dalam toples khusus dan menempelkan label, turut gastropoda air tawar. Tiba-tiba, mata ondel-ondel terbelalak. Di balik gulma sawah, tampak cangkang berwarna emas menyala. Seolah-olah ada sinar matahari yang hanya terpantul dari satu titik itu. Dengan perlahan, dia menghampiri. Jangan-jangan ini dia? Keong mas? Serunya dramatis seperti di sinetron. Dan benar saja, seekor keong mas tengah bersembunyi, bentuknya lebih besar, warnanya keemasan dengan kilauan yang mencolok. Oke, sahabat ondel-ondel, hari ini kita dapat jackpot, katanya sambil mengangkat keong mas itu ke kamera. Lalu dia berkata, keong mas ini aslinya dari Amerika Selatan, tapi sekarang menyebar ke seluruh Asia. Banyak petani padi yang pusing karena dia suka makan bibit padi. Tapi, tenang, dia tetap berguna buat edukasi dan riset. Setelah cukup puas mengumpulkan keong-keongan itu, ia kembali menyusuri tepi sawah. Di bawah bunga kecil berwarna pink, tampak satu tanaman menarik, tapak dara. Loh, kamu bukan molusca, tapi tetap aku dokumentasikan karena kamu cantik, katanya sambil menempelkan bunga itu ke kuping topengnya. Tapak dara memang bukan hewan, tapi tanaman obat yang sering tumbuh di sekitar sawah. Tiba-tiba, dari dalam batu berlubang kecil yang terendam air, muncul makhluk berwarna-warni yang licin. Abalon. Ini si pelangi laut, katanya senang. Abalon biasanya hidup di air laut dangkal dan terkenal dengan cangkang berwarna seperti mutiara. Nggak nyangka ada yang nyasar ke sini. Ini bisa jadi penghuni Aquas Cape yang cantik banget. Masih belum selesai, tak lama kemudian muncul juga limpet, si pipih yang menempel kuat di permukaan batu. Ini kayak tempelan stiker di kulkas emak. Tapi dia makhluk hidup loh. Limpet ini unik karena bentuknya seperti topi kecil dan punya cangkang datar. Dan yang paling bikin seru, seekor keomang alias hermit crab muncul sambil jalan pelan dengan rumah tempurung kecil di punggungnya. Lihat, ini si nomaden cangkang sejati. Dia pakai rumah bekas siput. Tiap dia tumbuh, dia ganti rumah. Ondel-ondel ngakak sambil berlagak menirukan suara keomang. Cangkang ini sempit, pindah yuk. Penonton online yang nonton sambil makan mie pun ikut ketawa terpingkal. Terakhir, si merah berkaki capit besar muncul dari balik rerumputan. Eits, ada juga nih, kepiting. Walaupun dia bukan molusca, kita tetap sambut sebagai tamu istimewa, katanya sambil memberi jempol besar. Kepiting ini tampak malu-malu lalu kabur ke balik lumpur. Ondel-ondel pun mengejar sambil tertawa. Hei, jangan kabur, belum aku interview. Hari itu benar-benar jadi hari paling seru untuk ondel-ondel. Bukan cuma karena banyak hewan lucu yang ditemui, tapi juga karena ia bisa belajar, mengamati, mencatat, dan tentunya bikin konten edukatif yang gokil untuk para penonton. Embernya penuh dengan keanekaragaman molusca, siput, bekicot, keong sawah, turut, keong mas, abalon, limpet, keomang, dan tentu saja tawa. Sesampainya di rumah, ondel-ondel berkata ke kamera, Alhamdulillah, hari ini bukan cuma dapat molusca, tapi juga dapat hikmah. Ternyata makhluk kecil pun punya peran besar di alam semesta. Yuk, kita rawat mereka dengan cinta dan ilmu. Lalu ia menutup video hari itu dengan kalimat khasnya. Tetap semangat, tetap belajar, tetap ngakak bareng ondel-ondel. Setelah petualangan luar biasa di sawah, dengan ember penuh berbagai jenis molusca gastropoda, ondel-ondel pulang ke rumah dengan langkah semangat dan tubuh bergoyang kegirangan. Ember yang dibawanya penuh, mulai dari siput kecil sampai keong mas yang menyilaukan, bahkan ada si keomang yang iseng keluar masuk rumah barunya di sepanjang perjalanan. Di tengah jalan, anak-anak kampung ikut mengiringi sambil bertanya, Del, itu bekicot bisa jadi ninja nggak? Atau, keomang bisa main gasing nggak? Ondel-ondel pun menjawab, bisa, kalau kalian bantu kasih makan daun kelor ajaib. Semua tertawa. Sampai di rumah, ondel-ondel langsung menyiapkan tempat khusus.
Aquas Cape eksperimental buatan sendiri. Di ruang tamunya, sudah ada sebuah akuarium kaca ukuran besar yang biasa ia gunakan untuk menaruh mainan. Kini dikosongkan dan diganti dengan air jernih, batu kerikil warna-warni, beberapa tanaman air seperti Java moss, anubias, dan sedikit rumput teki sawah yang ia ambil kemarin. Selamat datang di rumah kalian yang baru, wahai Molusca cangkang indah, kata ondel-ondel seperti pembawa acara reality show. Satu persatu hewan-hewan kecil itu dimasukkan ke dalam Aquas Cape dengan hati-hati. Siput-siput kecil ditempatkan di bagian dasar yang penuh lumut agar mereka bisa merayap dan makan. Keong sawah ditaruh di dekat batang-batang padi mini, dan keong mas diposisikan di tengah sebagai raja. Keomang mendapat tempat spesial berupa batu karang mini yang dibentuk seperti goa. Ketika si keomang mulai masuk dan keluar dari goa itu, ondel-ondel nyeletuk, "Wah, cocok ini, keomang kayak anak kos-kosan yang baru pindah ke apartemen." Tak hanya lucu, tapi edukatif. Ia menjelaskan bahwa keomang itu bukan molusca walaupun bawa rumah, tapi termasuk Crustacea atau kelompok udang-udangan. Namun, karena unik, tetap masuk ke dalam observasi keanekaragaman hewan lunak dan cangkang. Penonton di kanal YouTube-nya langsung ramai di kolom komentar. Ada yang nanya, "Bang, keong mas bisa dijadikan lampu hias nggak?" Ada yang jawab, "Itu keong emas kayak tokoh dongeng Putri Keong Mas." Ondel-ondel menanggapi dengan komentar lucu, "Boleh dijadikan lampu, asal rumahnya ada saklarnya dan gak bikin tutu tersengat listrik." Sambil menyusun posisi masing-masing molusca, ondel-ondel menjelaskan fungsi Aquas Cape sebagai media pembelajaran. Ia bilang, kalau biasanya Aquas Cape isinya ikan cupang atau neon tetra, kali ini kita ganti jadi cangkang cape. Isinya molusca semua. Edukasi sambil estetik. Ia bahkan mengundang tetangga kecil-kecilan buat melihat. Anak-anak kampung yang datang membawa cemilan seperti kue cucur dan gemblong pun antusias. Lucu banget siputnya nempel di kaca. Dalam Aquas Cape-nya, ondel-ondel juga menempel label kecil dari kardus daur ulang di dinding luar kaca. Di antaranya tertulis, "Es siput darat, Stylomatophora pelan tapi elegan. Bekicot, Achatina fulica si besar yang anti-aging. Keong sawah tutut, Viviparidae halal dimakan, tapi tetap harus cuci tangan dulu. Keong mas, Pomacea canaliculata waspada. Cantik tapi bisa jadi hama. Turut, misterius, tinggal di rawa, dan pemalu. Olimpet, kuat menempel, nggak bisa digoyang. Keomang, si penjelajah rumah tempurung. Abalon, permata laut yang pemalu tapi memesona. Kepiting, tamu kehormatan non-molusca." Ketika semua sudah tertata, lampu LED biru dipasang di atas akuarium. Seketika air terlihat seperti kolam dongeng. Cangkang keong mas memantulkan cahaya indah. Abalon tampak seperti kilauan mutiara, dan limpets yang biasanya tidak mencolok pun terlihat seperti pelindung batu permata. "Wah, kayak dunia bawah laut versi mini," seru ondel-ondel bangga. Kemudian, ondel-ondel mulai merekam narasi vlog edukasinya. Ia membuka dengan gaya presenter TV anak-anak. "Selamat datang di dunia cangkang. Hari ini kita belajar molusca sambil ngakak. Jangan cuma tahu ikan cupang, kenali juga gastropoda lokal yang luar biasa. Mereka punya sistem pertahanan canggih, cara makan unik, dan bisa jadi teman meditasi kalau kalian stres." Ia menjelaskan bahwa keong sawah punya insang yang bisa menyerap oksigen dari air, bekicot punya struktur lendir yang melindungi tubuhnya dari kekeringan, dan limpet punya cangkang dengan kekuatan super untuk menempel di batuan laut, bahkan lebih kuat dari lem super. Kalau limpet ikut lomba panjat pinang, dia pasti juara bertahan. Canda ondel-ondel. Sebagai bagian edukasi, ia juga menampilkan diagram klasifikasi ilmiah, menggambar sendiri dengan spidol warna-warni. Kingdom, Animalia. Phylum, Mollusca. Class, Gastropoda. Subclass, Pulmonata Prosobranchia glainia. Kemudian ia menjelaskan bahwa molusca adalah kelompok hewan bertubuh lunak, banyak yang punya cangkang, dan mereka punya peran ekologis penting, sebagai pengurai, pemakan ganggang, dan indikator kualitas air. Jadi jangan anggap mereka cuma hama atau hewan jijik, ya? Katanya sambil mengelus kepala keong mas dengan stik es krim. Tak lupa, ia menyelipkan segmen lucu, talk show bareng molusca. Di situ dia menempel googly eyes ke cangkang keong dan berdialog sendiri. Misalnya, "Halo, keong mas,
Kamu kenapa suka makan padi? Aku lapar terus. Soalnya gak pernah diajak makan bareng ondel-ondel. Penonton pun dibikin ngakak. Akhir dari paragraf ini, ondel-ondel menulis di papan tulis kecil. Hewan kecil, ilmu besar. Molusca bukan sekadar cangkang. Mereka adalah keajaiban penciptaan yang perlu kita jaga dan pelajari. Dan ia menutup segmen dengan senyuman lebar. Sahabat ondel-ondel, inilah Molusca aquascape pertama di kampung. Jangan lupa, rawat lingkungan, rawat ilmu, dan rawat tawa kita. Setelah puas bikin aquascape Molusca yang heboh dan penuh warna, malam harinya ondel-ondel duduk bersila di ruang tengah rumahnya. Dengan sarung dililit, peci miring, dan buku catatan Vicky di tangan, ia siap untuk menyelesaikan satu pertanyaan besar yang bikin netizen debat di kolom komentar YouTube. Tutut atau keong sawah itu halal dimakan gak sih? Pertanyaan itu muncul berkali-kali, dan ondel-ondel merasa ini penting dijawab berdasarkan ilmu, bukan sekadar katanya-katanya. Ayo kita ngaji yuk, tapi versi ondel-ondel. Katanya sambil menyalakan lampu kecil dan membuka buku berjudul, Fikih Hewan Air. Kajian halal haram biota air dalam Islam, dari Ustadz kampung sebelah. Buku itu sudah ada noda teh manis, tanda sering dibaca waktu ngopi sore. Dengan semangat seperti santri baru, ondel-ondel mulai membacakan. Bismillah. Dalam mazhab Syafi'i, hewan air yang halal adalah yang hidup dan mati di air. Artinya, jika hewan itu tidak bisa hidup lama di darat, dan habitat utamanya di air, maka insya Allah dia halal. Tapi tetap harus disembelih bila dia hidup lama di darat atau bukan murni hewan air. Wah, mulai rumit, kata ondel-ondel. Tapi dia tak menyerah. Ia mencari bab tentang keong sawah alias tutut. Dan ketemu. Disebutkan bahwa tutut atau keong sawah, walaupun bisa sesekali naik ke lumpur atau tepi daratan, sejatinya adalah hewan air, karena bernapas dengan insang dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam air atau genangan. Oleh karena itu, banyak ulama sepakat, tutut halal dimakan, dengan catatan, ditangkap dalam kondisi hidup dan dimasak hingga mati secara baik, direbus, dikukus, dielel, bukan dibiarkan mati busuk lebih dulu. Ondel-ondel pun berseru, Alhamdulillah, berarti rica-rica tututku kemarin gak haram dong ya? Wah, selamat deh perutku. Ia pun menulis di papan tulis kecil. Tanda centang putih tebal tutut. Keong sawah halal. Dengan tambahan catatan. Syaratnya. 1. Hidup di air. 2. Tidak najis. 3. Tidak membahayakan. 4. Tidak menjijikan menurut kebiasaan umum, urf, masyarakat. Lalu ondel-ondel mengambil mikrofon mainan dan pura-pura jadi ustadz YouTuber. Saudara-saudari, Molusca bukan hanya buat aquascape, tapi juga bisa jadi ladang pahala kalau dipelajari dengan niat ibadah dan dimakan dengan syarat yang benar. Katanya sambil meniru logat Arab Sunda. Ia lalu menyampaikan satu hadits populer. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Lalu ia menambahkan, jadi kalau kalian ragu, pelajari dulu. Jangan asal viral, asal telen. Sambil memperagakan gaya orang makan tutut langsung dari cangkang dengan tusuk gigi. Penonton YouTube-nya pun ngakak di kolom komentar. Setelah puas belajar sendiri, ondel-ondel memutuskan untuk konsultasi langsung ke Ustadz Encep, guru ngaji kampung yang terkenal alim tapi santai. Dengan membawa toples berisi tutut hidup dan catatan lengkap hasil observasinya, ondel-ondel datang ke rumah Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Saya mau minta fatwa tutut. Ustadz Encep menyambut ramah sambil menyeduh kopi jahe. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini santri Molusca ya? Ayo masuk. Mereka pun berdiskusi seru. Ondel-ondel menunjukkan video dokumentasi keong sawah di habitatnya. Ustadz Encep manggut-manggut. Betul, keong sawah termasuk hewan air. Kalau diolah dengan cara baik dan tidak menjijikan menurut kebiasaan setempat, maka hukumnya halal. Banyak ulama juga sudah bahas ini. Tapi tetap, jangan sampai kita makan keong hanya karena ikut-ikutan tren. Ondel-ondel tersenyum puas. Ia merasa ilmunya bertambah dan siap membagikannya. Ia berkata ke kamera vlognya, "Sahabat-sahabat, ngaji bisa dari mana aja, bahkan dari Molusca. Dari tutut, kita belajar sabar, diam, tapi bermanfaat. Dan dari ilmu fikih, kita belajar makan pun harus pakai adab dan ilmu.
Lalu ia menuliskan kesimpulan dalam bentuk pantun fikih. Tutut di sawah jalan berkelok. Diseduh santan, jadi lauk. Jangan asal makan mentah-mentah. Ngaji fikih biar gak salah masuk. Tak hanya itu, dia juga menempelkan label halal pada toples Aquas capenya. Semua penghuni di sini halal, kecuali kepitingnya, yang ini belum jelas karena masih musafir dari laut. Katanya disambut tawa tetangganya yang nonton bareng di layar proyektor mini. Sebagai penutup segmen ini, Ondel-Ondel mengajak penontonnya menulis di komentar. Kalau kalian punya pertanyaan aneh-aneh soal fikih hewan lain, tulis di komentar ya. Kita akan ngaji bareng sambil tertawa, insya Allah penuh berkah. Keesokan harinya, matahari baru saja naik sepenggalah ketika Ondel-Ondel sudah bersiap kembali ke sawah. Kali ini tidak dengan gaya ilmuwan atau presenter Aquas Cape, tapi dengan gaya petani Betawi sejati. Ia mengenakan caping bambu besar, sarung digulung sampai lutut, dan baju lengan panjang yang dilapisi rompi. Ember biru dibawa lagi, tapi kali ini ada tambahan. Sendok plastik panjang, senter kecil, dan stiker bertuliskan, Operasi Tutut Nasional. Waktunya panen tutut halal. Sekalian cek siapa tahu ketemu keong yang nyamar jadi emas batangan. Celetuknya sambil berjalan semangat ke arah sawah. Sampai di lokasi, suasana pagi terasa sangat segar. Embun masih menempel di daun padi, dan suara burung pipit berkicau ramai. Tanah sedikit becek, tapi Ondel-Ondel malah sengaja loncat-loncat di kubangan lumpur sambil berseru, "Hari ini kita main lumpur syari." Anak-anak yang ikut tertawa-tawa sambil mengekor. Mulailah operasi panen tutut. Ondel-Ondel menelusuri pinggiran irigasi kecil yang mengalir perlahan. Ia menunduk, mencermati dasar lumpur, lalu dengan sabar mengambil satu persatu keong sawah alias tutut. Ini, yang hitam ini, bukan batu ya, tapi tutut. Biasanya dia ngumpet, pura-pura jadi batu. Padahal dia calon rica-rica, katanya sambil tertawa sendiri. Tak lama, embernya sudah setengah penuh. Tutut-tutut segar berwarna coklat kehitaman. Ukurannya beragam, ada yang sebesar ibu jari, ada juga yang mungil. Sambil terus panen, Ondel-Ondel menjelaskan bahwa tutut bisa dibudidayakan. Loh, bahkan ada pelatihan, wirausaha tutut, di beberapa daerah. Bayangin, dari sawah ke meja makan, terus masuk mulut dengan status halal, katanya sambil memberi jempol ke kamera. Tiba-tiba, saat menelusuri tepi sawah yang lebih dalam, Ondel-Ondel berhenti. Matanya terpaku pada sebuah objek yang sangat kontras dengan lumpur di sekitarnya. Sesuatu berkilau di antara rumput-rumput air, dan cangkangnya tampak emas terang. Itu apaan? Mas? Emas? Atau keong mas? Dengan penuh kehati-hatian, Ondel-Ondel menunduk, mengambil benda itu dengan tangan penuh lumpur. Dan benar saja, itu adalah keong mas besar, dengan cangkang yang tampak mengkilap dan simetris sempurna. Cahaya matahari membuat cangkangnya tampak menyala keemasan. Ia sampai menutup matanya sebentar, seolah tak percaya. Wadaw, jackpot lagi. Ini bukan sembarang keong mas. Ini, keong mas primadona padi, katanya dengan ekspresi super kagum. Lalu ia berkata dramatis ke kamera, "Teman-teman, izinkan aku memperkenalkan, si Keomayah." Nama itu ia buat spontan. Gabungan dari keong mas dan hadiah dari alam sawah. Keomayah. Keomayah. Si ratu sawah bertahta cangkang emas. Ia pun mengangkat si keong ke atas kepala seperti Rafiki mengangkat Simba di The Lion King, dan semua anak-anak bersorak. Keomayah langsung dimasukkan ke dalam wadah khusus. Gak bisa campur sama tutut biasa. Nanti Keomayah marah. Katanya, "Aku bukan keong kaleng-kaleng." Canda Ondel-Ondel. Bahkan ia bikin label bertuliskan, "Keomayah spesies langka, harga tak ternilai, status VIP." Sambil jalan pulang, Ondel-Ondel terus bercerita kepada kamera vlognya. Keong mas sebenarnya dulu dibawa dari luar negeri buat budidaya, tapi malah nyebar liar dan jadi hama padi. Tapi bukan berarti nggak ada nilainya. Justru kita bisa ambil manfaat dengan edukasi dan pengolahan yang tepat. Ia menjelaskan bahwa keong mas bisa dijadikan pakan ternak, pupuk cair organik, bahkan ada petani yang bikin kerajinan dari cangkangnya. Jangan salah, si Keomayah bukan cuma cantik, tapi juga bisa jadi bahan riset. Dan jangan lupa dia punya pelajaran penting. Meski dianggap hama,
dia tetap ciptaan Allah yang punya manfaat. Ondel-ondel pun jadi agak puitis hari itu. Sampai di rumah, ondel-ondel membersihkan semua tutut hasil panen. Ia cuci dengan air garam dan rendam semalaman. Tapi si Keomayah dapat perawatan khusus. Ia ditaruh di baskom keramik berisi air bening, diberi daun kangkung sebagai cemilan VIP, dan ditaruh di atas meja tamu. Malamnya, ondel-ondel kembali rekam video sambil berkata, "Wahai sahabat cangkangku, hari ini kita belajar bahwa yang berkilau belum tentu emas. Tapi kalau bentuknya keong dan warnanya emas, itu ya, Keomayah." Lalu dia menutup dengan pantun. Panen tutut sambil tertawa, ketemu emas di balik rawa. Keomayah datang tanpa suara, tapi bikin hati bahagia luar biasa. Malam hari pun tiba. Udara mulai sejuk, dan langit dihiasi kerlap-kerlip bintang. Rumah ondel-ondel masih terang benderang, tidak seperti rumah tetangga yang sudah sunyi. Ada aroma yang menggoda dari dapur belakang. Ternyata, ondel-ondel sedang bersiap untuk memasak hasil panen pagi tadi, tutut rica-rica. Dengan mengenakan celemek warna pink bermotif bunga dan topi koki kecil di atas topengnya, ondel-ondel bergaya seperti chef profesional. Di depan kamera, ia berkata, "Selamat datang kembali di dapur berkah ondel-ondel. Hari ini kita masak molusca halal versi pedas. Jangan lupa wudu dulu sebelum masak biar makannya barokah." Bumbu-bumbu pun sudah disiapkan. Cabai merah segunung, bawang merah dan putih yang sudah diiris tipis, daun salam, lengkuas geprek, serai, daun jeruk, tomat, dan tak lupa santan encer secukupnya. Ia menyebut semua bumbu dengan gaya lucu. "Cabai ini adalah ujian hidup. Makin banyak makin nangis. Bawang merah bikin haru, kayak ditinggal mantan ke negeri orang. Lengkuas? Hati-hati jangan salah kira, ini bukan jahe, ya." Setelah semua bumbu ditumis dalam minyak panas, aroma harum pun menyeruak ke seluruh rumah. Ondel-ondel mulai meniriskan tutut dari air rendaman, lalu mengetuk-ngetukkan cangkangnya satu persatu untuk memastikan tidak ada pasir di dalam. Kita pastikan tutut-tutut ini suci lahir batin sebelum bertemu bumbu pedas. Begitu bumbu sudah matang, tutut dimasukkan ke dalam wajan besar. Suara mendesis terdengar, dan uap wangi menguar ke langit-langit. Lalu ondel-ondel menambahkan santan dan sedikit air asam jawa, agar kuahnya tidak hanya pedas tapi juga segar. "Ini dia, rica-rica tutut halal syari," serunya bangga. Saat sajian sudah matang, ondel-ondel menyiapkan satu piring nasi panas, lalapan, dan segelas teh manis hangat. Ia duduk di teras sambil membuka satu tutut menggunakan tusuk gigi. "Bismillah, mari kita nikmati hasil panen molusca halal dengan hati bersyukur," katanya sambil mengambil gigitan pertama. Tapi belum sampai 2 detik, wajahnya memerah, mata melotot, dan napas terengah. "Pedes banget. Ada cinta di dalam cabai nih." Ondel-ondel langsung berdiri, berlari kecil sambil kipas-kipas pakai daun pisang. Anak-anak tetangga yang nonton langsung ngakak. "Itu bukan rica-rica, itu rica-ricu," kata salah satu bocah sambil tertawa sampai guling-guling. Meski begitu, setelah beberapa kali minum teh manis dan duduk tenang, ondel-ondel kembali mengambil tutut berikutnya. Lanjut, pedas bukan penghalang syukur," katanya semangat. Diselamakan, ia menjelaskan bahwa makanan seperti tutut bisa jadi sumber protein alternatif murah dan sehat, asal diolah dengan benar dan bersih. Kemudian, ondel-ondel membaca satu pesan penting dari kitab fikih kecil yang ia selipkan di samping piring. Sesungguhnya nikmat Allah harus disyukuri, sekecil apapun bentuknya. Bahkan seekor tutut bisa jadi wasilah pahala, ilmu, dan tawa. Ia menutup sesi makan malamnya dengan pantun penuh rasa. "Makan tutut dengan rica, di sawah dapat si Keomayah. Jangan lupa syukur dan syalawat, biar hidup makin barokah." Sebelum tidur, ondel-ondel menyalakan lampu kecil di dekat akuas cape. Si Keomayah tampak nyaman dalam baskom mewahnya, siput-siput kecil masih merayap, dan keomang sedang menutup pintu rumah cangkangnya. "Selamat malam, sahabat cangkangku. Besok kita lanjut belajar ya. Jangan cuma diam, tapi diam-diam bawa berkah," ucapnya sambil menguap pelan. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton sampai akhir kisah gokil dan penuh ilmu ini. Kita sudah tanda centang tebal 2 mengenal jenis-jenis Molusca gastropoda.
Tanda centang tebal 2 bikin akuas cape ala ondel-ondel. Tanda centang tebal 2 belajar fikih keong sawah halal. Tanda centang tebal 2 panen tutut di sawah sambil tertawa. Tanda centang tebal 2 dan menikmati rica-rica tutut yang pedasnya bikin tobat. Jangan lupa selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Karena dari syalawat, hati jadi sejuk, hidup makin berkah, dan video ini pun dapat pahala. Dan satu hal yang paling penting, jangan lupa bertakwa, bahkan saat kalian lagi masak, main akuas cape, atau panen tutut. Karena takwa itu bisa kita hadirkan dalam setiap detik kehidupan. Saya doakan kalian semua, sahabat ondel-ondel. Kilauan diberi rezeki halal yang berlimpah. Kilauan diberi kesehatan lahir batin. Kilauan yang jawab pertanyaan di deskripsi dengan benar. Semoga Allah beri kalian rumah yang mewah di dunia dan di akhirat. Kilauan yang salah jawab, jangan sedih. Didoakan tetap sehat, semangat, dan selalu dapat ilmu bermanfaat. Ayo, tulis di komentar. Pakupin dari mana asal kalian? Pakupin syalawat terbaik kalian. Pakupin dan request cerita ondel-ondel, apalagi yang mau kalian lihat minggu depan. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe, biar kita tetap bisa ketawa, belajar, dan bersyukur bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Ondel-ondel seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan sabit batang padi angin topan.